Di Karomah Wali Nusantara, banyak nyawa melayang setelah ngotot membela nasab para habaib alwi. Maka segeralah bertaubat, karena sudah banyak sekali bukti nyawa melayang begitu saja setelah ngotot membela nasab para habaib alwi. Bukti-bukti ini sudah langsung ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, mari segera bertaubat, mari segera sadar, jangan terlalu fanatik buta kepada para habaib alwi yang sampai saat ini tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Nah, sebenarnya kami ini tidak tega untuk membahas satu persatu nama dari kiai dan gus yang wafat setelah mubahalah atau setelah ngotot membela nasab habaib alwi. Tetapi ini demi untuk nasihat peringatan kepada kita semua. Maka terpaksa kami akan membahas tetapi tidak akan menyebut nama para kiai dan gus yang langsung wafat setelah ngotot membela nasab habaib alwi. Yang pertama, pada tahun 2023 di Jepara, Jawa Tengah. Di Jepara, Jawa Tengah ini videonya saat ini insya Allah masih ada di YouTube. Bisa dilihat, dicari. Tahun 2023 di Jepara, Jawa Tengah, setelah dipakaikan imamah atau surban di kepala oleh oknum habib. Nah, itu kejadiannya di panggung. Di panggung langsung wafat, meninggal dunia. Ini satu tanda-tanda yang langsung dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, pada tahun 2024 kejadiannya di Pandeglang. Nah, ini juga sudah pernah kami buat videonya. Sebenarnya kami nggak tega membahas seperti ini, karena ini kan urusan masalah nyawa kaum muslimin yang melayang seolah-olah dibuat mainan. Tetapi sekali lagi niat kami adalah memberikan peringatan, nasihat kepada seluruh umat Islam agar sadar, jangan terlalu fanatik buta kepada para oknum-oknum habaib alwi yang sampai saat ini tidak mampu menunjukkan bukti-buktinya. Nah, kami teruskan nih, tahun 2024 di Pandeglang, Banten. Setelah wasiat, ini seorang kiai, yang pertama juga kiai, ini juga kiai, ya pengasuh pondok pesantren Al-Quran. Jadi setelah beliau wasiat agar santri dan alumninya tidak ikut-ikutan kiai imat. Tatkala itu beliau di atas panggung, ya, duduk di atas kursi dengan seorang habib nih di sampingnya. Itu videonya juga viral. Nah, seketika itu juga Allah Jalla Jalaluhu menunjukkan kepada umat Islam Indonesia, ini loh sebenarnya begitu. Nah, bagi orang yang belum sadar-sadar juga tetap mencari-cari alasan. Ya oke, kita akan tambah lagi bukti yang berikutnya. Yaitu tahun 2024 lagi di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di Pasuruan, Jawa Timur, ini sebenarnya ya kiai-kiai ini kami kenal. Makanya kami sebenarnya enggak tega untuk membahasnya. Tapi gimana lagi? Ini demi nasihat, peringatan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat Indonesia agar segera dan sadar dan bertaubat, jangan terlalu fanatik buta kepada oknum-oknum habaib alwi di Indonesia. Nah, di Pasuruan, Jawa Timur ini setelah melarang para santri dan juga alumninya jangan sampai ikut-ikutan kiai imat. Nah, pertanyaannya, apakah kiai imat yang memiliki karomah? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tetapi yang jelas, karomah ini adalah dari wali-wali Nusantara. Jadi wali-wali Nusantara yang selama ini sudah berjuang di Indonesia menyebarkan dakwah Islamiyah tanpa pandang bulu, tanpa harus melihat status sosial, tidak harus mengunggul-unggulkan nasab, membangga-banggakan nasab. Seluruh wali-wali Nusantara walaupun toh wajahnya pas-pasan, tidak mancung-mancung amat, yang enggak terlalu ganteng-ganteng amat, biasa-biasa saja, tetapi rata-rata wali-wali Nusantara itu orangnya ikhlas, tawadhu, merendahkan diri, tidak seperti oknum-oknum habaib alwi yang pongah, yang tafakhur, yang sombong, yang takabur.
Ini beda jauh dah. Oleh sebab itulah ini bukti karomahnya wali-wali Nusantara yang selama ini selalu tawadhu, merendahkan diri. Tetapi akhir-akhir ini kiai-kiai Nusantara ingin dijadikan mainan. Karena kiai Nusantara ini kan karena tawadhu, sangat menghormati siapapun orangnya, apalagi orangnya mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Maka wali-wali Nusantara yang sangat tawadhu ini langsung husnudzon begitu saja. Tetapi husnudzon mereka dijadikan alat, dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan duniawi yang sebesar-besarnya. Inilah yang menjadikan kualat siapapun yang membela mati-matian para oknum-oknum Habaib Alwi. Maka hati-hati, hati-hati. Masih gak percaya lagi? Itu kan sudah tua-tua yang wafat, wajar karena sudah tua-tua. Sebenarnya yang di Jepara itu belum begitu tua, di Pandeglang juga belum begitu tua. Ya masih, ya belum begitu tua lah. Nah kalau misalnya ingin melihat lagi yang muda ini, tahun 2025, baru kemarin nih ya kan, baru kemarin tahun 2025 di Jawa Timur. Ini kami juga enggak menyebut namanya, semuanya enggak kami menyebut namanya, tetapi semuanya sudah viral di media sosial. Nah ini sengaja kami kumpulkan ini 1, 2, 3, 4 dan masih banyak sebenarnya, tetapi ini kan video yang singkat, jadi kami hanya mencantumkan 4 nama, 4 nama, 4 kejadian. Yaitu tahun 2025 di Jawa Timur, seorang Gus yang masih sangat muda, yang wafat setelah terang-terangan mubahalah dengan cara meletakkan mushaf Al-Quranul Karim di atas kepalanya, dan videonya itu viral. Ya, mubahalanya meletakkan mushaf Al-Quran di atas kepalanya, menyatakan bahwa para habaib alwi adalah cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan yang begitu penuh begitu. Nah, tidak lama ternyata Allah Jalla Jalaluhu membuktikan. Nah kalau sudah ada 4 kejadian besar ini, sudah ditunjukkan nyata-nyata kepada kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Tetapi kalau masih ngeyel dan seterusnya, ya silahkan. Kami hanya manusia biasa, saling ingat mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah tujuan kami. Dari kejadian-kejadian ini semoga membuka mata hati para muhibbin menjadi sadar, tidak terlalu fanatik buta pada habaib alwi yang sampai saat ini tidak mampu menunjukkan bukti-bukti. Marilah kita sebarkan dakwah Islamiyah ini kemana saja tanpa harus mengunggul-unggulkan nasab siapapun. Islamlah yang harus diajarkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Allah